Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Sebelumnya kita akan mencoba menggali sedikit tentang fikih ringkas yang berkaitan dengan Ramadan. Yang pertama, bahwa puasa Ramadan itu wajib dilaksanakan ketika ada seorang muslim yang baligh, yang berakal, melihat hilal, atau dengan genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kata kutiba 'alaikumusiyam ini artinya wujiba 'alaikum atau furidha 'alaikum. Diwajibkan, difardukan. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwa saum Ramadan itu hukumnya wajib. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa saumi Ramadan, wa hajjil bait. Bahwa Islam itu didirikan di atas 5 dasar. Yang pertama, syahadatain, kesaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, juga kesaksian bahwa Rasul kita Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, di sini Rasul secara jelas mengatakan bahwa saum Ramadan itu salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam. Dan para ulama pun sudah berijma, sepakat bulat mengatakan bahwa saum Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pun bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah kalian berpuasa ketika kalian melihat hilal, dan berbukalah ketika kalian melihat hilal. Ini maknanya kita akan mulai saum Ramadan ketika kita melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban. Maka kita akan lihat di tanggal 29 Sya'ban itu kita akan melihat apakah terlihat hilal atau tidak. Kalau terlihat, maka esok harinya adalah puasa. Jika di tanggal 29 tidak terlihat, maka Sya'ban kita genapkan menjadi 30 hari. Juga untuk Idul Fitri, itu kita akan berbuka melaksanakan hari raya Idul Fitri ketika kita melihat hilal di tanggal 29 Ramadan. Jika di tanggal 29 Ramadan kita melihat hilal, maka besok adalah hari raya Idul Fitri. Tetapi ketika di tanggal 29 Ramadan hilal tidak terlihat, maka ya Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Ya, ini sebagaimana lanjutan sabda Rasulullah SAW, fa in ghubbi 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau hilal itu tidak terlihat, entah karena mendung ya atau karena apapun, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Nah, kemudian perlu diketahui bahwa puasa ini mempunyai rukun ya. Dan rukun puasa ini ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa. Nah, niat untuk puasa Ramadan itu harus ada sebelum subuh, sebelum fajar. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu."
siapa yang tidak mengumpulkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Artinya seseorang harus mulai puasa sebelum fajar dan harus mulai niat sebelum fajar. Ya, keinginan, kesengajaan bahwa kita akan berpuasa ini harus ada sebelum fajar dan di setiap malam bulan Ramadan. Yang kedua, rukun puasa itu yaitu menahan diri dari seluruh yang membatalkan puasa mulai dari fajar sampai maghrib. Ya, jadi batasnya itu adalah waktu fajar, waktu subuh sampai waktu maghrib. Ini batasan puasa. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu. Silahkan makan, silahkan minum hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Sampai jelas datangnya fajar yang membedakan antara gelap dan terang. Ya. Summa atimus siyam ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam. Artinya di sini yang dimaksud fajar di sini adalah fajar shadiq, bukan fajar kadzib. Ya, maka kaum muslimin mulai start puasa ketika kita melihat fajar shadiq, yaitu cahaya dari timur yang membentang dari utara ke selatan dan cahaya dengan ufuk itu menempel. Itu yang namanya fajar shadiq. Beda dengan fajar kadzib. Ya, kalau fajar kadzib biasanya bentuknya vertikal. Ya, bentuknya vertikal dari bawah ke atas. Kemudian di antara cahaya dan ufuk masih ada kegelapan. Itu fajar kadzib atau fajar dusta. Ya. Kita belum berpuasa di situ. Kita akan start puasa ketika fajar shadiq datang atau pas tepat datangnya waktu subuh sampai maghrib. Nah, di antara dua waktu ini kita ya tidak boleh melakukan pembatal puasa. Nah, kemudian pertanyaannya, apa saja pembatal puasa sehingga kita harus menjauhinya? Ya. Para ulama mengatakan bahwa di antara pembatal puasa ya, yang paling terkenal itu adalah makan dan minum. Makan dan minum dengan sengaja. Ya, karena kalau tidak sengaja ini tidak membatalkan. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza nasiya fa'akala wa syariba falyutimma saumahu." Kalau seseorang lupa kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya, lanjutkan puasanya. Sebab makan dan minum dalam kondisi lupa itu bukan pembatal puasa. Ya, artinya kalau disengaja baru membatalkan. Ketika lupa itu tidak membatalkan. Falyutimma saumahu, sempurnakan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu. Ya, ketika seseorang lupa makan dan minum, pada hakikatnya itu Allah sedang memberinya makan dan Allah sedang memberikannya minum. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Ya, beda antara muntah sengaja dengan muntah yang tidak sengaja. Yang membatalkan adalah muntah dengan sengaja. Seperti seseorang memasukkan jari-jarinya ke mulutnya sampai dia muntah. Ini membatalkan puasa. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an kembali meriwayatkan sebuah hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahul qaid." Siapa yang terpaksa muntah, ya, terdorong dirinya untuk muntah, tidak disengaja, falaisa alaihi qada, dia tidak perlu mengqadha. Artinya dia harus melanjutkan puasanya dan tidak usah mengqadha. Dia tidak membatalkan puasa. Wa man istaqa amdan falyaqdi. Tapi siapapun ya yang muntah dengan sengaja, maka dia harus mengqadhanya. Artinya puasanya batal di hari itu dan dia harus mengqadhanya. Hadis ini sahih, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.
Kemudian perlu diketahui bahwa ketika seseorang batal puasa karena makan atau minum, ya, atau muntah dengan sengaja, maka dia harus mengqadha puasanya. Ada pembatal yang dia harus mengqadha juga harus membayar kafarah, yaitu berhubungan suami istri, ya, di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini ada kafarah. Ada kafarah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita lihat riwayatnya. Ya, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi SAW. Ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah SAW. Faqala, dan laki-laki ini mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Wahai Rasul, celaka aku. Ya, qala wa ma ahlakaka. Rasul mengatakan, apa yang mencelakakanmu? Qala, maka orang ini mengatakan, waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Wahai Rasul, aku berhubungan dengan istriku di bulan Ramadan. Ya, berhubungan di bulan Ramadan. Maka Rasul mengatakan, hal tajidu ma tu'tiku raqabah? Apakah engkau mempunyai seorang budak yang engkau bisa bebaskan? Ini kafarahnya, yaitu membebaskan budak. Qala la. Orang ini mengatakan tidak. Qala hal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la. Dia mengatakan tidak. Ya, tidak sanggup untuk melaksanakan puasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa berbuka di antaranya. Ya, dia mengatakan tidak. Qala fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskinan? Apakah engkau mempunyai makanan untuk dibagikan kepada 60 orang miskin? Qala la. Beliau pun mengatakan tidak, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki makanan. Ya. Kemudian thumma jalasa fa utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun. Ya, orang yang bertanya ini pun duduk. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, kemudian ya ada yang membawa 1 dunak kurma pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, lantas Rasul mengatakan, tasaddaq bihadza. Silahkan ambil sedunak kurma ini dan bersedekahlah dengan kurma ini. Beri 60 orang miskin dengan kurma-kurma ini. Qala afqara minna fama baina ya labataiha ahlu baitin ahwaj ilaihi minna. Wahai Rasul, apakah aku akan memberikan sedekah kepada orang yang lebih fakir dari kami? Apakah aku akan memberikan sedekah kepada mereka yang lebih miskin daripadaku? Sungguh di antara 2 kampung ini tidak ada yang lebih miskin kecuali aku. Tidak ada yang lebih fakir kecuali aku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum hatta badat anyabuhu, sampai ya gigi Rasul pun, gigi taring Rasul pun terlihat. Qala idhab fa'at'imhu ahlaka. Maka Rasul mengatakan, bawa kurma-kurma ini dan silahkan beri makan seluruh keluargamu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang membatalkan puasa dengan berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia selain harus mengqadha, juga dia harus membayar kafarah. Kafarahnya yang pertama, dia harus membebaskan seorang budak. Ya, kalau dia punya budak, dia harus membebaskan seorang budak. Kalau tidak punya, maka langkah yang kedua yaitu dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika tidak mampu, maka dia harus ya memberi makan ke 60 orang miskin. Nah, ini kafarah untuk mereka yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nah, kemudian
Selanjutnya ada pembatal yang paling buruk ya, yang akan membatalkan puasa, yaitu murtad. Nah, murtad atau keluar dari agama Islam ini membatalkan puasa. Bahkan bukan hanya puasa, tapi seluruh amal saleh, keislamannya, keimanannya yang selama ini dipupuk itu menjadi runtuh, menjadi gugur dikarenakan kemurtadan, waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya yaitu tentang hal apa saja yang disunnahkan ketika berpuasa. Ini pun harus diketahui oleh kita semuanya. Yang pertama yang disunnahkan ketika berpuasa yaitu menyegerakan berbuka. Ya, ketika datang waktu maghrib, maka seseorang disunnahkan untuk segera berbuka, tidak menunda-nunda lagi. Ya, dari Sahal Ibnu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra, rawahu Muslim. Seseorang atau umat manusia itu akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka bergegas berbuka. Ya. Jangan sampai terkena waswasatu syaitan. Jangan sampai terkena godaan dan bisikan setan. Sebab akan ada orang-orang yang dia tergoda dengan bisikan setan, dia tidak menyegerakan berbuka. Ya. Matahari sudah tenggelam, tapi dia masih menahan dari makan dan dari minum. Khawatir kurang sempurna tenggelamnya. Ya, azan sudah berkumandang di mana-mana. Dia masih tidak ingin buka dikarenakan khawatir kurang lengkap waktunya. Ya, sampai orang-orang sudah mulai melakukan sholat maghrib baru dia mulai berpuasa. Nah, ini keliru. Ya, kita harus senantiasa mempergegas berbuka. La yazalun nasu bi khairin ma ajalul fitra. Manusia akan senantiasa berada dalam keadaan baik selama mereka ya bergegas dalam berbuka. Yang kedua, berbuka dengan rutab. Ya. Jadi mengawali buka puasa itu dengan rutab. Rutab ini adalah kurma yang belum dijemur. Kalau tidak ada rutab, maka boleh dengan tamar atau kurma yang sudah dijemur. Jika tamar dia pun tidak memilikinya, miskin, tidak ada makanan, maka dia boleh berbuka dengan meminum beberapa teguk air putih saja. Kalau ternyata waliyadzubillah ya air putih pun tidak ada, maka dia berbuka dengan niat untuk berbuka. Ya. Anas bin Malik, seorang sahabat dan juga pembantu Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla yusalliya. Bahwa Rasulullah SAW itu berbuka dengan rutab, dengan kurma yang belum dijemur sebelum salat. Artinya beliau berbuka dulu baru salat. Jangan salat dulu baru berbuka. Ya, berbuka dulu baru salat. Fa illam takun rutabat, jika tidak ada rutab, ya Rasul tidak memiliki rutab, fa'ala tamarat, maka Rasul SAW berbuka dengan tamar, dengan kurma yang sudah dijemur. Nah, ini banyak di pasaran, banyak di pasaran Indonesia. Ya, fa'ala tamarat, fa illam takun hasawat min ma, jika tidak ada tamar maka beliau SAW meneguk beberapa teguk air putih. Nah, ini urutannya, urutan ketika berbuka yaitu rutab, kemudian tamar, kemudian air putih. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian di antara sunnah puasa di bulan Ramadan yaitu makan sahur. Ya, ini termasuk sunnah. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena makanan sahur itu mengandung keberkahan. Ya, keberkahan apa saja? Banyak sekali. Pertama, ittiba'ur rasul. Keberkahannya mengikuti Rasul. Rasul makan sahur, kita makan sahur.
berkah dalam mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, makan sahur itu ya bisa membantu seseorang untuk beribadah kepada Allah, akan lebih kuat puasanya. Beda orang yang puasa dengan makan sahur dengan orang yang berpuasa tanpa makan sahur. Ya, orang yang berpuasa setelah makan sahur dia akan lebih kuat beribadah kepada Allah. Adapun orang yang berpuasa tanpa makan sahur, dia biasanya lemah puasanya. Ya, lemah puasanya. Ini bentuk keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur karena makan sahur itu mengandung keberkahan. Nah, yang kedua, yang keempat yaitu mengakhirkan sahur. Tadi makan sahur kemudian mengakhirkannya. Ini termasuk sunnah juga. Tidak sembarang makan, tapi mengakhirkan makan. Dari Anas ya radhiyallahu an, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu an, beliau mengatakan tasaharna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah. Kemudian kami melakukan salat. Ya, melakukan salat subuh. Qultu kam kana bainal adzan was sahur, maka aku katakan, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, berapa jarak mulai sahur Rasul dengan azan, dengan azan subuh? Qala qadru 50 ayat. Ya, Zaid bin Thabit mengatakan yaitu Rasul mulai makan sahur ya kira-kira ya beliau membaca 50 ayat Al-Qur'an sebelum subuh. Artinya kalau kita ya membaca 50 ayat Al-Qur'an itu selama 20 menit. Artinya 20 menit sebelum subuh Rasul baru mulai sahur. Ya, 20 menit sebelum subuh. Nah, ini lebih berkah. Beda orang yang sahurnya diakhirkan ya 20 menit sebelum subuh dengan orang yang ya sahur 2 jam sebelum subuh. Ini keberkahannya beda. Ya, orang yang sahur 2 jam sebelum subuh biasanya dia puasanya lebih lama. Anggap orang sahur jam setengah 3. Jam 3 dia sudah ngantuk. Maka jam 3 dia mulai puasa. Ya. Kemudian salat subuh pun terkadang tertinggal karena ngantuk, badan berat sekali. Beda dengan orang yang mengakhirkan sahur. 20 menit, 15 menit sebelum subuh dia baru makan sahur, maka ketika datang subuh fisiknya masih segar. Dan dia tepat puasa mulai ketika subuh. Ini keberkahan ketika seseorang mengakhirkan sahur. Nah, kemudian perlu juga diketahui bahwa orang yang tidak bisa melakukan puasa di bulan Ramadan karena uzur syar'i, maka dia boleh mengqadha di hari yang lain. Ya, orang yang tidak bisa melakukan puasa di bulan Ramadan karena uzur syar'i, maka dia boleh berbuka di hari itu dan mengganti di hari yang lain. Apa saja uzur syar'i yang membolehkan seseorang berbuka? Yang pertama, seorang yang safar atau orang yang bepergian jauh, orang yang safar. Kemudian orang yang sakit. Ya, keduanya boleh berbuka. Ya, boleh berbuka kemudian mengganti di hari yang lain. Ya, tentu sakit di sini adalah sakit yang berkaitan dengan puasa. Ya, seperti dia harus minum obat. Ya, jika tidak minum obat maka kesembuhannya akan terhambat. Itu sakit. Ya, bukan sembarang sakit. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Ya, siapapun di antara kalian yang sakit atau safar kemudian berbuka pada waktu itu, maka silahkan ganti di hari yang lain. Ya, ganti di hari yang lain. Nah, untuk musafir mana yang lebih afdal, apakah dia berbuka ataukah dia tetap puasa? Ini tergantung kondisi musafir. Kalau kondisi musafir itu adalah orang yang hebat fisiknya, dia kuat berpuasa. Ya, dan dia termasuk orang yang lemah berpuasa di luar bulan Ramadan, maka baginya untuk berpuasa walaupun dalam keadaan safar. Silakan melanjutkan puasa. Ya. Tapi kalau jika kondisi musafir ini lemah, ya, dalam perjalanan dia lemah, maka baginya lebih baik berbuka kemudian diganti di hari
yang lain. Nah kemudian selanjutnya orang yang berbuka dikarenakan haid atau nifas. Ya, wanita haid, wanita nifas ini tidak boleh berbuka, tidak boleh berpuasa. Dia batal puasanya dikarenakan haid dan nifas. Maka orang yang haid dan nifas itu harus berbuka, ya, tidak boleh berpuasa, tapi dia harus menggantinya, ya, di luar bulan Ramadan. Ya, ini. Nah kemudian selanjutnya ada orang yang tidak kuat puasa dikarenakan usia sudah sangat renta, atau dia orang yang sakit yang tidak pernah sembuh. Nah orang tersebut dia tidak usah puasa dan boleh diganti dengan membayar fidyah. Ya, 1 hari ditinggalkan berarti 1 orang miskin diberikan makanan. Para ulama mengatakan makanannya itu 1 mud. Atau Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan boleh bagi orang tua tersebut untuk mengundang orang-orang miskin ke rumahnya, kemudian dijamu dengan makan siang atau makan malam. Ya, misalkan dia meninggalkan Ramadan 30 hari, maka datangkan 30 orang miskin dan jamu seluruh mereka, ya, makan siang sekali makan, ya, untuk 30 fakir atau miskin. Nah ini boleh diganti dengan makanan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Ya, bagi mereka yang merasa berat untuk berpuasa dikarenakan usia yang sudah tua atau karena sakit yang tidak kunjung sembuh, maka boleh diganti dengan fidyah, dengan cara memberikan makanan. Ya, dan siapapun yang melakukan tatawwu maka itu lebih baik. Artinya apa? Artinya kewajiban dia hanya memberikan 30 makanan kepada 30 fakir miskin. Ya, memberikan makanan kepada 30 fakir miskin. Ternyata yang dia berikan 50 fakir miskin. Itu lebih baik lagi. Ya, dia memberikan lebih banyak. Dia harusnya memberikan 1 mud setiap orang, dia memberikannya 2 mud setiap orang. Nah ini lebih baik. Ini namanya tatawwu atau sedekah tatawwu. Nah kemudian ketika berpuasa ini ada hal-hal yang dimakruhkan. Ya, dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama, makruh puasa itu terlalu dalam ketika berkumur-kumur atau istinsyak. Ya, dia berkumur-kumur tapi terlalu dalam sampai ke ujung kerongkongan. Ya, itu makruh. Atau ketika istinsyak dia memasukkan air wudhu ke dalam hidung, itu pun terlalu dalam. Nah ini makruh. Dari Asim ibnu Laqit ibnu Sabirah, dari bapaknya, qala Rasulullah SAW, ya, Rasul bersabda kepadanya, idza stansyatta fabaligh illa an takuna shaimah. Kalau engkau beristinsyak, masukkan air ke dalam hidung, maka perdalamlah kecuali dalam keadaan puasa. Kalau puasa itu tidak boleh dalam-dalam. Sederhana saja. Ya, maka ini makruh. Ya. Kalau sengaja kemudian tertelan, ya sengaja dia berkumur-kumur sampai tertelan, ini bisa membatalkan puasa. Kemudian terlalu banyak makan dan terlalu banyak minum, ini termasuk hal yang dimakruhkan. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa tidak ada satu tempat yang paling buruk diisi penuh oleh seorang manusia selain perutnya. Ya, jadi perut itu adalah sesuatu yang paling buruk ketika diisi penuh dengan makanan dan dengan minuman. Cukuplah manusia itu beberapa suap saja makanan dan beberapa teguk air untuk menjaga gizi dan kehidupannya. Kalau seseorang itu masih ingin makan, maka Rasul membolehkan
dengan kadar sepertiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan bahwa jika seseorang terlalu banyak makan di waktu berbuka, ya, di waktu berbuka dia terlalu banyak makan, terlalu banyak minum, maka biasanya ibadah di malam itu ya menjadi terancam. Artinya sholat isyanya dia mulai ngantuk, tarawihnya pun dia sangat ngantuk. Ketika pun dia melaksanakan, maka kualitas tarawihnya akan rendah sekali karena terlalu banyak makan, terlalu banyak minum. Ya, dia akan menjadi lemah, ibadahnya terancam. Ya, maka dia tidak boleh terlalu banyak makan dan minum, sekedarnya saja, sehingga ibadah-ibadah yang lain tidak terancam. Kalau orang tersebut mengisi perutnya dengan banyak di waktu sahur, maka minimal, kata Ibnu Qudamah, itu setengah hari ibadahnya dari mulai sahur sampai duhur itu terancam. Tidak ada zikir pagi dan petang. Setelah sholat subuh dia akan sangat ngantuk sekali. Tidak ada qiraatul Quran, ya, dikarenakan dia lemah, terlalu kenyang. Maka beliau mengatakan bagi orang yang berpuasa Ramadan, hendaknya dia tidak terlalu banyak makan dan juga tidak terlalu banyak minum. Dan juga agar tujuan Ramadan itu ada, yaitu dengan cara merasakan bagaimana orang miskin menahan diri dari makan, ya, bagaimana orang miskin itu lapar karena tidak ada makanan. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya kita akan berbicara tentang keutamaan puasa. Ya, puasa ini satu ibadah yang sangat utama. Yang pertama, puasa baik Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan ini adalah ibadah yang bisa menjauhkan seseorang dari api jahannam. Jadi Rasul bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan." Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan neraka darinya sejarak 70 tahun perjalanan. Ya, 2 hari semakin jauh, 3 hari puasa semakin jauh. Bagaimana kalau kita 1 bulan berpuasa? Ini akan sangat jauh sekali diri kita dari neraka. Dan juga ada kekhususan bagi mereka yang pandai puasa. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan sebuah pintu, ya, untuk masuk surga yang namanya pintu Ar-Rayyan. Ya, pintu Rayyan ini adalah sebuah pintu yang akan dimasuki oleh mereka yang rajin berpuasa. Ramadannya puasa, juga puasa-puasa sunnah yang lainnya. Mereka akan mendapatkan pintu itu, pintu Ar-Rayyan. Nah, kemudian di antara keutamaan puasa yang lain, yaitu ibadah saum ini langsung disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi." Setiap amalan anak Adam itu untuknya, kecuali siam itu milikku dan aku akan langsung membalasnya. Puasa ini milik Allah, puasa ini untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Kenapa dikatakan untuk Allah? Karena puasa ini satu-satunya ibadah yang tidak terdeteksi oleh mata. Ya, jadi tidak ada unsur riya di sana. Tidak ada unsur riya. Sebab puasa ini sifatnya menahan. Beda dengan ibadah yang lain seperti salat, itu ada aksi, ada rukunya, ada sujudnya, ada i'tidalnya. Ya, haji dan umroh, ada tawafnya, ada sa'inya. Ya, bisa terlihat oleh mata. Jadi kemungkinan sifat riya itu muncul. Tapi untuk Ramadan, untuk puasa itu tidak ada sama sekali kemungkinan untuk diperlihatkan amalannya itu. Ya, sebab berpuasa ini artinya menahan, bukan aksi. Kemudian
karena agungnya puasa maka bau mulut yang dihasilkan karena kosongnya perut itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla dibanding dengan minyak kasturi. Ya, Rasul bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyab indallah min rihil misk." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih Allah sukai daripada minyak kasturi. Ya, jadi sangat agung sekali. Karena bau mulutnya ini karena Allah. Ya, bau mulut biasanya dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang yang setelah makan bawang itu dilarang oleh Rasul untuk salat berjamaah di masjid. Karena bau mulut tidak disukai oleh malaikat, tidak disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Allah. Tapi ketika bau mulut itu karena puasa, karena di jalan Allah, maka hal itu menjadi agung, menjadi besar. Ya. Itu lebih Allah Subhanahu wa taala sukai. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Jadi orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan puasa di antara bentuk kesabaran. Ya, jadi pahalanya sangat agung dan sangat besar sekali. Nah, kemudian yang terakhir ya, yaitu tentang keutamaan Ramadan. Ya. Tadi keutamaan puasa, sekarang khusus keutamaan Ramadan. Yang pertama bahwa Rasul mengatakan, ya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufilatis syayatin wa marratul jin. Di malam pertama bulan Ramadan, jin-jin yang buruk, setan-setan dan jin-jin yang jahat itu dibelenggu oleh Allah, diikat. Ya, semuanya diikat. Sehingga ya kaum muslimin bisa lebih semangat dalam melaksanakan ibadah. Wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Ya. Kemudian dibukakan ditutup seluruh pintu-pintu neraka sehingga tidak ada yang terbuka satupun. Dan dibuka seluruh pintu-pintu surga sehingga tidak ada yang tertutup satupun. Ya, bahkan setiap malamnya ada orang yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla terbebas dari api neraka. Itkum minan nar. Ya, terbebas dari api neraka. Ya, mudah-mudahan di Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka. Membebaskan kaum muslimin dari api neraka. Ya, memberikan hidayah dan memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.